Umu Zahrotul Lu'lu, NIM 2006100047, kelas R11 dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Desa Jarawati dengan NIM 20061005, kelas 11A dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Halo, perkenalkan, nama saya Zulia, NIM 2006100156, kelas R11A. Nama saya Zalzabila Oktaviana, NIM 2006100158, kelas ruang 11A, Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Fiona Linta Zain, NIM 2006100207, kelas R11A. Perkenalkan, nama saya Citresmi Oktaviana dengan NIM 2006102226, kelas R11 dengan Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nurul Zairina dengan NIM 2006100230, kelas ruang 11A dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina dengan NIM 2006100231, kelas ruang 11A dari Prodi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus. Keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan. Berapa harga produk tersebut dan bagaimana perencanaan penyerbakan dana, lokasi sumber daya yang diperlukan. Dan yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja tersebut produktivitas yang dihasilkan. Adapun tujuan siklus produksi yaitu 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. 2. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. 4. Semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. 5. Catatan yang akurat dipelihara dan lindungi dari kehilangan. Pengendalian siklus produksi. Fungsi dari SIA dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, yaitu 1. Semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. 2. Persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. 3. Menyimpan dan mengatur data untuk keputusan. 4. Semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. 5. Menyediakan kontrol untuk menjaga sumber daya, termasuk data. Aktivitas dalam siklus produksi. Ada 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu yang pertama perancangan produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu prosedur siklus produksi untuk produk Bayware. Diketahui bahwa setiap hari, juru tulis di Departemen Bahan Baku telah memeriksa pesanan produksi terbuka dan jadwal produksi induk untuk menentukan bahan mana yang perlu dikirim ke produksi. Semua bahan baku diberi kode batang. Pekerja di lantai produksi masing-masing memiliki stasiun kerja individu di mana mereka memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk merakit produk Bayware. Selanjutnya, setiap kali seorang pekerja perlu mengoperasikan salah satu mesin di stasiun kerja. Mereka diminta untuk memindai kartu staf yang berisi informasi terkait pekerja tertentu. Setelah kartu staf dipindai, informasi pekerja dikaitkan dengan produk yang spesifik yang diproduksi. Dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk juga dicatat. Karena setiap pekerja pabrik menggunakan bahan mentah, maka kode batang bahan mentah tetap akan dipindai. Setelah produk selesai, produk tersebut akan dikemas dan mesin yang terakhir akan beroperasi oleh pekerja produksi untuk mencetak kode batang produk yang ditempelkan pada kemasan tersebut. Semua produk yang telah jadi dikirim ke gudang dari mana distribusi berlangsung. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan tingkat persediaan saat ini dan perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal produksi induk.
yang mencantumkan gaya dan jumlah yang akan diproduksi selama minggu mendatang. Program persiapan pesanan produksi mengakses jadwal produksi induk dan daftar operasi. Baik jadwal produksi induk dan daftar operasi disimpan dalam database produksi dan digunakan untuk menyiapkan pesanan produksi untuk setiap produk yang akan diproduksi. Setiap kali pesanan baru dibuat, pesanan tersebut perlu ditambahkan ke file induk pesanan produksi terbuka yang disimpan di adalah gambar DFD yang kami buat. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian atau control procedures adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Setelah dianalisa, dalam siklus produksi untuk merakit produk Byware ada 4 prosedur pengendalian yang dilakukan perusahaan, yaitu masalah atau kelemahan. Pekerja di bagian produksi masing-masing memiliki tempat kerja individu di mana mereka memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk merakit produk Byware. Solusi untuk masalah tersebut ialah menggabungkan tempat kerja untuk menghemat tempat dan pengeluaran biaya bagi perusahaan. Selain itu, seharusnya akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk merakit produk Byware tidak bisa dilakukan oleh semua pekerja, karena untuk mengurangi risiko data bocor. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberi alat pelindungan untuk mengakses, misalnya memberi kunci khusus atau dengan memberi kode khusus untuk setiap kali akan mengakses alat untuk merakit produk Byware. Masalah yang kedua yaitu semua produk jadi dikirim ke gudang dari tempat distribusi berlangsung. Untuk itu, solusinya adalah seharusnya produk jadi disimpan sebagian di gudang untuk dicadangkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan mendadak, dan sebagian disimpan di gudang untuk didistribusikan. Masalah atau kelemahan selanjutnya yaitu setiap hari juru tulis di Departemen Bahan Baku memeriksa pesanan produksi terbuka dan jadwal produksi induk untuk menentukan bahan mana yang perlu dikirim ke produksi. Solusi: pemeriksaan pesanan oleh juru tulis seharusnya bisa dilakukan setiap 3 hari sekali untuk mengumpulkan data pesanan, agar dapat sekaligus mengetahui seberapa banyak bahan yang diperlukan untuk produksi. Masalah atau kelemahan yang selanjutnya yaitu semua bahan baku diberi kode. Di sini solusinya yaitu pemberian kode seharusnya bisa dilakukan pada setiap jenis bahan baku, bukan hanya persatuan bahan baku. Hal tersebut karena bisa untuk mengurangi biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Dari pengelompokan per jenis bahan baku tersebut, kemudian disimpan di tempat yang sesuai dengan nama bahan baku, sehingga akan mempermudah proses pekerjaan di perusahaan tersebut. Setiap kali seorang pekerja perlu mengoperasikan salah satu mesin di stasiun kerja, mereka diminta untuk memindai kartu staf mereka karena berisi informasi terkait pekerja tertentu. Solusinya adalah pemindaian kartu staf seharusnya bisa dilakukan sekali. Setiap staf akan mengoperasikan salah satu mesin di stasiun kerja karena data staf otomatis sudah tercatat di sistem, sehingga apabila kemungkinan terburuk terjadi error, maka data staf yang mengoperasikan sudah tercatat. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk mempersingkat waktu kerja, sehingga mempercepat kerja untuk menghasilkan produk. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.